Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waradu anis sahaba. Ya Rabbi waradu anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waradu anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jiron talalami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jiran talalami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani wa muafati minal fitani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Alhamdulillah, izin Allah, kudrat Allah. Kita semua masih diberi umur oleh Allah. Masih kita bisa diberi kesehatan, diberi kesegaran, kebugaran, sehat walafiat. Ini adalah suatu nikmat yang tidak bisa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Coba kalau kita sakit apa aja? Sakit. Ya, kita udah mundar-mandir ke puskesmas, ke rumah sakit, ke rumah dokter. Wah, mundar-mandir kita kemana?
Kalau kita punya penyakit. Sekarang kita sehat dan afiah, segar bugar. Ayo, kita bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa kita bersyukur? Yaitu dengan cara beribadah kepadanya. Apa yang dilarang Allah kita tinggalkan, apa yang diperintah Allah, yang anjurkan oleh Allah, yang disuruh oleh Allah, kita lakukan. Itulah syukur. Ya, Warawiri Al-Fakir bilang. Jadi, kita bersyukur itu tidak cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mengucapkan Alhamdulillah itu bagus. Tapi tidak cukup dengan itu. Tetap kita harus diaplikasikan dengan ibadah. Dengan jawarih. Dengan anggota badan. Mulut kita mengucapkan Alhamdulillah. Lampah laku kita sesuaikan dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru namanya syukur. Tapi kita Alhamdulillah ini kita udah bisa mensyukuri. Apa? Kita mendengarkan, mengikuti, menyimak acara ini adalah acara pengajian. Berarti kita benar-benar telah mensyukuri terhadap nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah. Subhanallah. Tidak semua orang bisa seperti kita. Tidak. Kebanyakan orang lupa, tidak ingat. Kita Alhamdulillah. Ini terjadi seperti ini. Bukan karena kebiasaan kita. Bukan karena kehebatan kita. Tapi ini adalah keresahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas berkah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Fakir mau menerangkan sedikit. Kenapa Al-Fakir setiap bicara, sebelum bicara Al-Fakir didahulukan dulu sholawat-sholawat. Kenapa seperti itu? Inilah harus kita kerjakan seperti ini. Karena kita berdoa kepada Allah tidak akan diijabah oleh Allah kalau kita tidak membacakan sholawat dulu. Karena apapun yang terjadi kesuksesan, kejadian, kebaikan, keberhasilan tidak akan terjadi tanpa berkah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apapun kita memulai, biasakanlah membaca sholawat. Makanya kalau kita membaca-baca doa, coba kita perlihatkan, kita perhatikan doa-doa selalu diawali sholawat atau diakhiri sholawat. Memang harus seperti itu. Jadi perbanyak sholawat. Kalau kita ingin diaku umat Nabi dan kalau kita ingin diijabah doa kita, sholawat. Jangan sampai ketinggal sholawat. Makanya Al-Fakir selalu baca sholawat, ya tujuannya ya seperti itu. Jadi ingin apa yang diucapkan oleh Al-Fakir salah diampuni oleh Allah karena ada sholawat. Betul diberi kemustajaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dan betul Al-Fakir ingin selalu diijabah doa dan ingin diampuni dosa kesalahan. Yakin karena berkahnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita biasakan sholawat. Jadi ini ya lama sebelum apa-apa sholawat dulu. Justru adanya pembacaan sholawat akan terjadi keampuhan, kematian, kejatuhan. Apa yang kita akan diijazahkan nanti. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi Al-Fakir akan membacakan satu hadis ya. Al-hadis ada yang seperti ini. Inna auha ilayya antawadu'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin. Ini tuntunan kita. Tuntunan hidup kita. Agama adalah tuntunan hidup. Kalau kita tanpa agama, hidup tanpa pegangan,
hidup tanpa arahan. Mungkin kita seperti binatang. Karena kita tidak ada yang dipegang. Tidak ada yang mengarahkan. Dengan adanya agama, kita hidup bisa tentram, hidup bisa nyaman, dan hidup terarah. Jadi gini, kata Nabi, sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku untuk disampaikan kepada seluruh umat. Apa? Antawadhu. Itu seluruh umat manusia ya diharuskan pada rendah hati. Pada rendah hati, pada sopan santun. Jauh dari kesombongan. Jauh daripada akal-akalan tipu daya. Harus seperti itu. Allah mewahyukan kepadaku, kata Nabi. Supaya selalu kita saling tawadhu, saling rendah hati, jauh kesombongan. Sehingga la yabghiya ahadun ala ahadin. Tidak ada saling menyalahkan, saling menjelekkan, saling berbuat tidak baik, enggak ada. Sehingga wala yafur ahadun ala ahadin, tidak ada kesombongan. Si A tidak bersombong kepada si B tidak bersombong kepada si C. Jadi semua saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Itulah aturan Islam. Makanya marilah kita masukkan hadis ini kepada hati sanubari kita dan meminta kita kepada Allah untuk diberi taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan, mengaplikasikan apa itu isi tujuan dari hadis itu. Insya Allah. Dan Al-Fakir langsung ke acara inti, yaitu Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu, yaitu ini juga sangat penting agar kita tidak mempan sajam. Sajam itu senjata tajam, seperti pisau, jarum, beling, ya sebangsanya lah. Supaya kita tidak mempan oleh barang-barang yang tajam. Ini Al-Fakir ijazahkan. Ya, yang jelas ini adalah untuk jaga-jaga diri, untuk keselamatan. Jangan dipakai sombong. Ya, mentang-mentang udah puasa ini, wah sombong. Langsung badan dibacok-bacokin, atau misalkan silet, atau jarum ditojos-tojosin. Al-Fakir enggak rela kalau begitu. Ini adalah hanya untuk membuktikan sifat kudrat iradat Allah, sifat mumkinat mustahilat di Allah, dan supaya meyakinkan bahwa Allah itu benar-benar ada dan benar-benar dekat dan benar-benar memberikan apa yang kita mau. Jadi untuk menebalkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti di ajaran Thariqah Anpasiyah, itu Thariqah Anpasiyah itu adalah satu thariqah yang sangat tinggi luar biasa karena ajarannya memang tauhid. Bahkan tauhidnya pun tauhid iyan. Sehingga di ajaran thariqah, satu kali hembusan napas, satu kali detak jantung tidak boleh lepas daripada asma Allah. Seperti itu. Di ajaran Thariqah Anpasiyah diadakan ajaran atau pengajaran semacam pembuktian sifat mustahilat mumkinat atau kudrat iradat Allah, sehingga ya
Misalkan ya silet atau beling atau api gitu kan. Api dipegang atau misalkan petasan dililitkan ke badan langsung dinyalakan. Berbagai macam lah itu sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya mah untuk memantapkan tauhid kepada Allah supaya lebih percaya kepada Allah. Ya, memang ini didikan yang belum begitu dalam untuk belajar agama. Ya kalau orang yang sudah dalam belajar agama, sudah masuk pesantren berkali-kali, ya tidak usah begitu-begitu sudah yakin kepada Allah. Tapi kalau misalkan ya anak-anak jalanan, ya hidupnya hanya di jalanan, tidak tahu ini dan itu, perlu pembuktian untuk bisa yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ajaran An-Nafasiyah diadakan seperti ajaran pembuktian seperti itu. Ini Al-Fakir akan ijazahkan satu aurad ini. Ini satu aurad ya. Ini satu aurad dari area Al-Hikmat. Kalau ini dikerjakan, insya Allah kita dengan izin Allah, insya Allah kita tidak mempan oleh senjata tajam. Kalau misalkan kita di jalan, ya ada orang jahat, kita dibacok, insya Allah tidak mempan. Tulis hadiahnya dulu atau adornya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wa sufliyah wa susana hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajril wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan ila hadrati Nabi Allah Adam wa Babu Hawa wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Allah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa khususan ila hadrati Nabi Allah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatil mubasysyarati bil jannah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliyaillahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan hadrati sultanil awliya wa qutbil gausi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekh Ahmad Dairabi wa khususan ila hadrati Syekh Ma'ruf Al-Karhi wa khususan ila hadrati Syekh Hayat bin Qais wa khususan ila hadrati Syekh Akil Munji wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani wa khususan ila hadrati Syekh Abil Hasan Syadili wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamilu Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza wa khususan ila hadrati Abi wa Ummi syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Itu hadaratnya. Ya udah maklum setiap Al-Fatihah berarti kita harus baca surat Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Wiridnya ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi inni maghlubun fangtasir wajbur qalbil munkasir wajma' syamlil mudathir innaka anta rahmanul muqtadir ikfini ya kafi wa nabdukal muftaqir wa kafa billahi alima wa kafa bil waliya wa kafa bil nasira inna syirka la dzulmun adzim wa ma yuridullahu dzulma li ibadi faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibacanya 77. Dibacanya 77, puasanya 7 hari. Dibacanya 77, puasanya 7 hari. Dibacanya setiap habis sembahyang 77. Ini puasanya mutih ini. Puasanya mutih, insya Allah setelah beres puasa, kalau kita mau dites boleh aja dites. Kalau dulu Al-Fakir mengetes ini dulu, kalau Al-Fakir dulu mengetes habis puasa itu. Jadi jarum di sini, jarum kesiniin, langsung jarum malang itu langsung diginiin sek. Itu enggak masuk jarum. Enggak masuk.
kalah biasa aja gitu. Jarum gitu. Dingin nggak masuk ke itu. Dan kita dimasukin aja nggak masuk. Dulu Al-Fakir waktu dulu lah masih muda. Iya, tapi Al-Fakir sekali lagi ini adalah untuk supaya kita lebih yakin, lebih dekat, lebih kuat tauhid kita kepada Allah, satu, dan kedua untuk jaga-jaga diri, untuk keselamatan. Kalau kita bepergian di perjalanan, kita punya keyakinan bahwa Allah bersama kita. Itulah yang Al-Fakir bisa aturkan, semoga bermanfaat, dan insya Allah bermanfaat. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir. Al-Fakir lillahi ta'ala. Sekian demikian. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.